Kemarin kita udah bahas tentang beberapa motor rekomendasi dari CC 110 sampai dengan 150. Nah, sekarang kita bahas yang 150 versi sport dan juga motor 250-nya. Nah, selanjutnya kita bergeser ke sport fairing ya. Sport fairing saat ini dipegang oleh 3 pabrikan. 3 pabrikan ini ada GSX, CBR, dan juga ada R15. Nah, dari ketiga motor ini, R15 merupakan motor yang hampir memiliki semuanya. Kita bisa lihat baik dari tampilan, dia itu paling ganteng. Satu itu, yang kedua dari sisi performa, dia tidaklah terendah dari CBR, dia di antara tengah-tengahnya. Kemudian dari sisi banyaknya part aftermarket, dia juga yang paling banyak. Opsi untuk aftermarket engine, area engine untuk tune up itu juga opsinya banyak. Nah, sedangkan kekurangan dari R15 V3 ini adalah bahwa motor ini dia memiliki kekurangan yang sangat jelas pada area bodi itu sendiri. Ya, kenapa? Karena bodi dari R15 V3 ini dia itu terlalu bongsor untuk motor 150. Tapi ini sangat cocok buat kalian yang misalkan kepengin motor 150 tapi dengan model ala-ala Mogeluk. Itu sangat cocok. Nah, yang selanjutnya di CBR kita tahu motor ini dengan mesinnya yang legendaris K56 itu adalah mesin dengan serba penyakit. Saya udah sering penyakitnya baik dari kopling, silinder head, kemudian apa itu adalah motor dengan penyakit yang sangat banyak. Akan tetapi perlu diketahui CBR tetaplah CBR. Dia walaupun menggunakan mesin sama, part yang sama dengan motor lainnya, baik itu Sonic, Supra GTR, dan juga CB150, penyakit yang ada di CBR itu lebih jarang ditemui daripada di genre motor lain dengan mesin yang sama. Sedangkan untuk sport naked, ini opsinya ada CB150, ada Fiction, ada GSX-S. Menurut saya yang paling worthy itu adalah Bandit 150. Kenapa Bandit ya? Karena untuk kelas naked ini Bandit itu harganya super duper sangat murah. Luar biasa murah. Kenapa? Karena harga Bandit itu hanya berkisar di angka 10 sampai 15 juta. Saking tidak lakunya motor ini menjadi worthy dengan fitur dari bawaan mesinnya dan semuanya. Buat kalian yang tidak bermasalah dengan sebuah bentuk atau bulian kalian misalkan memakai motor Suzuki, mungkin kalian orang yang telaten nyari spare part di online, maka motor ini sangat cocok. Akan tetapi motor ini sekali lagi jangan ditreatment sebagai motor yang sifatnya kayak CBR, R15 ataupun GSX ya. Karena motor ini adalah motor touring tapi dengan potensi mesin yang baik. Itu seperti itu. Nah, lupa kita tahu bahwa ada GSX masih jadi 150 paling powerful, akan tetapi dia sangat-sangat terbatas dari opsinya. Opsi kita untuk memodif di area mesin, aftermarketnya itu tidak banyak, dan juga untuk area bodi sendiri itu juga tidak banyak. Tetapi memang buat kalian yang para pecinta kecepatan, GSX 150 ini adalah motor yang paling top. Akan tetapi satu lagi, handlingnya itu tidak enak. Jadi kalau kalian beli motor ini kemudian kalian bukan tipikal orang yang istilahnya menderita demi fashion, itu kalian tidak cocok menggunakan motor ini. Tapi untuk kaum-kaum yang siap menderita demi fashion, motor ini sangat cocok. Kenapa? Karena handlingnya untuk dipakai harian itu tidaklah nyaman. Nah, selanjutnya adalah untuk kelas flagship yang ada di Indonesia. Kelas flagship di Indonesia itu adalah istilahnya kelas yang paling banyak dimiliki, tapi dia harganya secara fitur, secara teknologi dia yang paling tertinggi adalah kelas dari motor 250. Nah, motor 250 ini adalah spesialty saya ya. Di sini saya bisa tunjukkan semua baik dari kelebihan dan kekurangannya. Oke, nah kita bagi ini dalam dua kategori. Yang pertama adalah sport, yang kedua adalah matic. Nah, tapi kita ke maticnya dulu karena dia opsinya paling kecil. Nah, untuk Matic 250 kita ada dua, yaitu X-Max dan Forza. X-Max dan Forza ini itu merupakan motor yang paling jamak, dan yang paling jamak tentu adalah X-Max. Kenapa orang banyak memilih X-Max?
tak lain dan tak bukan, satu adalah harga. Yang kedua adalah opsional dari variasinya, dia sangat banyak ya. Dimana X-Max ini untuk kalian yang tinggal di Indonesia itu cocok. Kenapa? Karena part aftermarketnya banyak, harga partnya murah, dan lain semuanya. Sedangkan Forza ini adalah untuk golongan elit istilahnya. Kenapa bisa disebut golongan elit? Karena harganya sangatlah luar biasa. Dengan fitur yang apa adanya ya, cuman ada windshield yang bisa dinaikkan dan diturunkan. Hanya itu, nggak selebihnya nggak ada. Tapi poin utama dari dia adalah kualitas. Kualitas sebagai motor CBU itu memang tidak perlu diragukan lagi. Itu satu. Yang kedua adalah handling. Untuk handling itu Forza memang luar biasa enak. Akan tetapi kalau kalian tipikal orang yang menjadikan motor itu sebagai hobi, Forza ini kurang cocok. Tapi kalau kalian yang ingin menjadikan Forza ini sebagai motor koleksi, ini cocok karena dia tidak terlampau banyak. Kalian ingin beda dari yang lainnya, Forza adalah sangat cocok. Selanjutnya kita akan lanjut ke Sport 250. Nah, di sini Sport 250 itu tidak terlalu berkembang banyak. Kenapa? Dari tahun sebelumnya, terakhir saya membuat video seperti ini, itu opsinya hampir masih sama. Dari CBR, R25, kemudian Ninja. Nah, ketambahan opsi ZX. Nah, hanya itu aja, tidak ada yang lain ya. Untuk King of the King for the win, tentulah CBR adalah pemenangnya. Dia memiliki semuanya. Bentuknya ganteng, performanya terbaik, kemudian part aftermarketnya banyak. Pokoknya for the win itu CBR ya. Tapi kita akan bahas beberapa penyakit yang sudah sering kita temui untuk CBR. CBR itu secara konstruksi dari mesinnya dia itu sangat-sangat enak untuk dimodif ya. Dengan sedikit sentuhan dia powernya akan bertambah sangat banyak. Berbeda dengan motor-motor lainnya yang effortnya ya cukup banyak lah seperti itu ya. Jadi memang motor ini luar biasa, handling dia sangat-sangat oke. Nah, tapi dia memiliki beberapa penyakit. Penyakit yang pertama dari CBR RR ini itu adalah bahwa CBR RR ini biasanya jika Anda melakukan suatu yang tidak boleh dilakukan, contoh telat oli atau jarang mengganti oli, dia sangat rawan ketika metalnya itu akan kena. Bagian krukas metal itu sering mengalami dino-dino. Kenapa? Karena yaitu tadi, olinya biasanya pakai yang murah, gantinya jarang, itu akan menyebabkan hal seperti itu. Nah, yang kemudian CBR RR itu juga memiliki satu penyakit lagi, yaitu pada bagian throttle by wire-nya itu sendiri. Kita tahu bahwa throttle by wire itu merupakan fitur dari CBR RR. Akan tetapi throttle by wire ini merupakan salah satu kekurangan juga. Kenapa? Karena dia sedikit membahayakan terutama untuk orang yang tidak tahu. Saya udah pernah bahas dulu di video bahaya dari throttle by wire. Nah, kalian bisa tonton di sini. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian di urutan kedua untuk pemenang selanjutnya tentu adalah R25 ya. R25 seperti ini untuk tahun 2024 itu tidak ada major update, sama sekali tidak ada ya. Tidak ada perubahan mesin, hanya ada perubahan facelift bagian bodi saja. Nah, banyak orang yang bertanya, "Tat, mending yang lama atau yang baru?" Secara perbedaan itu tidak ada sama sekali, baik yang lama maupun yang baru itu sama aja, baik secara mesin ataupun konstruksinya itu sama aja. Yang membedakan dia tentu saja bentuknya. Nah, ini tergantung dari selera. Kenapa tergantung dari selera? Kalau kalian memang suka dengan selera yang V2 yang terbaru, itu kalian belilah yang terbaru. Tapi kalau kalian selera yang V2 tetapi budgetnya terbatas, kalian bisa beli yang V1, kalian beli bodi, kemudian beli shocknya, hanya dua itu aja. Itu mungkin akan sisa dananya daripada kalian beli yang udah jadi. Itu seperti itu. Nah, yang kedua kelebihan dari R25 tentu adalah harga dari partnya. Semuanya originalnya itu murah meriah, cita-cita tercapai. Part R25 ini bahkan lebih murah dari motor 150-nya Honda. Ya, baik itu part bodi maupun part dalam mesin itu lebih murah daripada punya Honda. Itulah kelebihannya. Nah, R25 ini sangat cocok untuk kalian yang istilahnya memang memiliki motor untuk hobi. Baik itu untuk trek atau untuk apapun itu, dimana ketika terjadi kerusakan kalian merem. Kenapa merem? Karena partnya gampang ditemui, gampang didapatkan,
dan juga dia harganya murah. Selanjutnya untuk nomor 3 itu adalah ZX. ZX ini luar biasa, saya bilang luar biasa. Dia dari harganya juga luar biasa, kemudian dari sisi fitur apalagi yang all new itu luar biasa, dan poin utama dari ZX25 itu memanglah suara. Banyak dari kalian yang membuli bahwa wah motor hanya suara aja, motor hanya sound aja. Percayalah, di luar negeri orang beli ZX itu karena memang suaranya. Pengen punya motor yang suaranya mirip kayak mobil F1 karena bisa bergetir sampai di RPM tinggi. Itu poin utamanya dari situ. Nah, namun begitu, selain harganya yang mahal, sama seperti halnya motor Kawasaki yang lainnya, bahwa motor Kawasaki ini memang dia partnya adalah mahal, apalagi kalau udah turun mesin ya, bisa setengah dari harga motor tersebut. Nah, penyakit yang sudah saya temui untuk ZX ini, yang pertama adalah kampas koplingnya, dia gampang gosong ya. Untuk kampas kopling sendiri harganya masih terjangkau. Kenapa? Karena dia masih sama dengan kampas kopling all new Ninja. Bahkan kampas koplingnya lebih murah daripada Ninja FI yang lama. Untuk part tune up-nya itu ZX itu cukup mahal. Contoh, knalpot itu harganya 2 kali lipat dari motor-motor 2 silinder, kemudian noken dan lain sebagainya. Itu memang luar biasa cukup mahal. Akan tetapi ingat, motor ini sangat cocok buat kalian yang memang sound. Jujur untuk speed sendiri saya tidak terlalu suka dengan ZX. Kenapa? Karena bawahnya itu memang kita tahu dia lemot. Nah, untuk atasnya memang tinggi, tapi mencari trek atau jalan ya yang sepanjang itu hampir impossible. Apalagi untuk kayak kalian yang tinggal di daerah di mana jalanan lurusnya jarang, ininya dia terlalu banyak tikungan atau aspalnya yang kurang bagus. Jadi memang kurang bisa menikmati power sepenuhnya dari ZX ini. Nah, percaya atau tidak, banyak banget orang yang di kolom komen itu masih menanyakan motor ini, yaitu motor CBR 250 CBU. Walaupun motor ini sudah outdated ya, udah benar-benar outdated. Maklum motor 2011, tapi ini masih banyak berkeliaran. Kenapa ya? Tentu kualitas memang tidak bisa bohong bahwa kualitas CBU itu memang luar biasa bagus. Kita akui itu. Dan yang kedua, kalau kalian yang menginginkan motor ini, saya menyarankan, tapi kalian harus set mindset kalian di otak kalian bahwa kalian membeli motor ini itu adalah motor 150. Ingat, jadi kalau sebagai pengingat, ketika kalian membeli motor CBR 250 CBU, itu kalian harus ganti ini stiker jadi 150 sebagai pengingat kalian bahwa saya membeli motor ini lebih murah dari motor 150, tapi dengan performa yang lebih, dengan kualitas yang lebih. Itu seperti itu. Bensinnya sama. Untuk 1 liter motor ini di angka 138. Kemudian untuk perawatannya saat ini sudah murah. Kenapa sudah murah? Karena partnya itu sudah banyak substitusinya. Itu satu. Kecuali bodi. Ya, bodi memang masih jadi tantangan ya, terutama bagi saya pun kalau misalkan harus ngimpor bodi, saya mikir-mikir 10 kali karena selain dimensinya dan harga dari kargonya itu akan jadi sangat mahal. Oke. Nah, motor ini itu ada 2 jenis. Kita tahu dia ada 2 jenis, baik dari CBR maupun CRF dengan mesin yang sama. Dari CBR ini sendiri itu pun ada 2 jenis. Dia itu CBR yang KYJ ataupun CBR yang K33. Nah, jika kalian ingin mencari performa yang lebih baik untuk CBR CBU ini, belilah yang K33 karena baik secara rasio dan power dia lebih baik daripada versi yang KYJ. Tapi kembali lagi saya ingatkan, ketika kalian membeli motor ini dengan niatan motor 150, motor ini sangatlah worthy. Dengan harga secondnya yang di bawah 15 juta, motor ini memberikan semua kelebihan, baik dari itu kualitas, baik dari itu kecepatan, baik itu dari power, dari handling, lebih baik daripada motor 150 apapun. Nah, satu motor yang saya tidak rekomendasikan untuk beli adalah Ninja Old. Semuanya, baik dari yang versi Z maupun yang versi Ninja. Kenapa saya tidak merekomendasikan? Karena dia tidak memiliki kelebihan apapun, apalagi untuk tahun 2024 di mana bensin makin mahal, dia motor kategori paling boros. Untuk motor 2 silinder walaupun udah injeksi, dia yang paling boros. Itu satu. Yang kedua, partnya super duper mahal. Sangat-sangat mahal, lebih mahal dari ZX.
Contoh paling gampang adalah kampas kopling, itu lebih mahal dari ZX ya. Kemudian beberapa part lainnya itu harganya semakin mahal. Nah, mungkin motor ini adalah legend bagi kalian. Kenapa? Karena motor ini secara tampilan, secara ini dia masih oke. Tapi biaya untuk perawatannya itu sangat-sangat luar biasa yang menjadikan motor ini saya rasa tidak worth it untuk dibeli di tahun 2024. Nah, oke, demikian beberapa pilihan motor yang kalian akan beli di tahun 2024. Semoga kalian tidak salah membeli motor ya. Terutama buat kalian yang selalu jadi korban orang tua. Kenapa kita bisa tahu sering banyak sekali orang, saya kepenginnya ini tapi orang tua saya maunya ini. Terima aja. Kenapa? Karena namanya dibeliin, kalian nggak modal, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, istilahnya nggak untuk mendapatkan itu, terima aja. Ketika itu diterima, ya udah dirawat. Karena apa? Semua motor itu pada dasarnya ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, tapi tetap bahwa kalian ketika memilih sebuah motor, kalian bisa hidangkan video ini atau video-video lain dari saya supaya orang tua kalian itu bisa paham bahwa motor-motor itu penyakitnya ini, kelebihannya ini. Jadi orang tua kalian itu memiliki pertimbangan untuk mengambil motor itu menggunakan apa. Nah, oke, gitu aja dari saya. Nah ya, di tahun 2023 itu menjadi tahun yang sangat luar biasa. Nah, kami berharap di tahun 2024 kami bisa berkembang lebih baik lagi dengan kru yang lebih banyak lagi dan SOP yang lebih baik lagi. Gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video lainnya. Jika konten ini bermanfaat, silakan kalian share. Jangan lupa kalian like dan komen, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.